Baik, selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan yang baik untuk dalam rumah Tuhan pada hari ini. Kita berterima kasih karena sepanjang bulan ini Tuhan sudah memberkati kita, menolong kita. Perjalanan waktu yang kita jalani saudara-saudara sekalian, dan kita ada pada hari ini di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-7. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita. Ada tantangan pastinya, ada pergumulan, ada banyak hal yang kita hadapi. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan telah menolong kita melewati semua waktu bersama dengan Tuhan pada sepanjang bulan ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, saudara-saudara yang sudah datang di gereja Tuhan, yang baru pertama kali datang. Ada bapaknya Floreno juga ada bersama dengan kita karena mengantar anak kemarin pergi ke Taiwan. Dan terima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberkati kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kiranya kita terus boleh mengalami sukacita dalam Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan itu baik atas hidup kita. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Ada semua hal kita hadapi, kesulitan-kesulitan dalam apapun yang kita hadapi. Tapi kalau kita ada hari ini, karena Tuhan itu baik bagi kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, akan dipimpin oleh saudara Geri. Kepada kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena kita boleh tiba di penghujung di bulan Juli ini. Pada hari Jumat saya mengikuti ibadah gerakan pembawa sulo. Dan ada satu berkat yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimana tema gerakan pembawa sulo kemarin adalah Extraordinary Power of Praise. Kekuatan yang begitu luar biasa di dalam pujian. Nah, berkat yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini adalah salah satu poin yang disampaikan oleh pengkhotbah, yang dimana pengkhotbah tersebut mengatakan kuasa Allah terasa nyata di dalam pujian kita. Namun bagaimana caranya kuasa Allah tersebut bisa terasa nyata? Kuasa Allah bisa nyata di dalam pujian kita karena dua hal. Yang pertama, karena yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Dan yang kedua, karena kita menyanyikan atau memperkatakannya dengan iman. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pada pagi hari ini di ibadah kesucian, kita nyanyikan pujian-pujian kita dengan penuh iman kepada Allah. Pujian penyembahan pertama kita, diam di hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu.
Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang sama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Senang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini penuh iman kita. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku berseru menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mengenalkan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. sekali lagi kita nyanyikan, ku angkat tanganku. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan
Bapak Mayor Erwin Tapobol untuk pimpin dalam doa pembukaan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Menjalani semua perjalanan hidup kita di bulan yang ke-7 ini. Kita bisa bersyukur karena Tuhan masih menolong kita. Ada hal-hal yang buntu yang kita hadapi. Harus mencari solusi yang terbaik untuk semua kebutuhan, keperluan, ataupun pekerjaan-pekerjaan kita. Ada hal yang mengkhawatirkan karena kekuatan kesehatan fisik kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa memuji Tuhan, lihatlah semua kebaikan Tuhan. Berterima kasih adalah ungkapan yang terbaik yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita gak bisa menjalani semuanya. Pengampunan-pengampunan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya, dalam menjalani hidup ini pun kita bersyukur karena Tuhan masih mengampuni kita. Terima kasih Yesus. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Kami mau diam di hadirat-Mu Bapa. Diam di hadirat-Mu. Ya Yesus, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di Terima berkat ibadah pada hari ini. Terima lawatan Tuhan lewat ibadah yang kita alami hari ini. Ku rasakan kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kami bisa menjalani semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Diam di hadirat-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam Tuhan, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah urapan dan berkat-Mu atas semua kami. Kami yang melayani-Mu hari ini diurapi oleh Tuhan. Kami yang hadir duduk untuk beribadah memuji nama Tuhan, kami pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Dua, tiga. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna,
pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, secara dan kematiannya, sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 321. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan, kesukaan dalam bala tentaranya,
Masih semangat? Waduh. Ada haleluya? Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Masih semangat? Kita nyanyikan pujian berikutnya, nyanyian kemenangan oleh Darah Anak Domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari Allah kita.
tebuskan dakwah kita. Hey, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita katakan, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian siapa? Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Terpujilah nama Tuhan. Oleh darah anak domba kita dimenangkan oleh Allah kita. Beri tepuk tangan kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Saya persilakan petugas kolektan. Kita akan menyanyikan pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 431. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang. Dalam pesta panen kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Tanam waktu panas, tanam waktu mendung, Tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen, kita berhenti kerja, bawa hasil pulang ke lumbung surga. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Biarpun dengan tangis tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan, nanti Tuhan berikan kita selamat datang. Kita akan bersuka dalam surga terang. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Saya mohon kesediaan Bapak Mayor Erwin Tampu Bolon untuk mimpin dalam doa persembahan. Baik, saudara berkati oleh Tuhan, sebelum kita akan berdoa, mari kita nyanyikan satu kor doa kita untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan pada ibadah hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita nyanyikan sebuah kor yang mengatakan, hidupku kini kuserahkan dalam tangan Tuhan Yesus, dengan senang ku persembahkan semua untuk penebus. Kor nomor 44 dalam buku nyanyian kita, hidupku kini kuserahkan. Lalu kita berdoa untuk persembahan
dan juga persiapan hati kita untuk menekan firman Tuhan. Hidupku kini ku persembahkan. Mari siapkan hatimu kepada Tuhan. Hidupku kini ku serah dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam tangan Tuhan Yesus, dengan senang ku persembahkan semua. Sekali lagi katakan sama-sama. Hidupku kini ku serahkan dalam tangan Tuhan Yesus, dengan senang ku persembahkan semua untuk penebus. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami tidak hanya bisa memberikan persembahan kami dalam bentuk uang, tapi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sampai hari ini Tuhan tidak membiarkan kami meminta-minta, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Waktu kami tergeletak maka kami ditopang oleh Tuhan. Dan itu menjadi keyakinan kami bahwa sampai hari ini karya anugerah Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Dan kami berterima kasih karena tidak hanya berkat-berkat materi, tapi juga berkat rohani, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan sebab itu Tuhan, pada ibadah ini kami mau menyerahkan persembahan-persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Persembahan sudah kami berikan dalam rumah Tuhan, di mesbah-mesbah Tuhan, dalam gereja-Mu di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati yang sudah kami berikan hari ini. Kami percaya dan meyakini waktu kami boleh memberi kepada Tuhan, kami tidak akan rugi. Waktu kami boleh memberi kepada Tuhan, kami tidak akan berkekurangan. Karena kami tahu bahwa Allah sang sumber berkat, memperhatikan dan pasti memberkati kami. Bukan hanya lewat materi-materi, tapi juga keutamaan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kiranya mereka diberkati berlimpah-limpah. Dalam pendidikan mereka, diberkatilah mereka berlimpah-limpah. Kami serahkanlah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya biarlah semua umat-umat Tuhan terus boleh melihat karya kebaikan Tuhan yang luar biasa hidup mereka Bapa. Sehingga mereka penuh dengan kesungguhan hati menyerahkan hidup mereka sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-jemaat-Mu, mereka-mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan juga berkati hidup mereka. Mereka-mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan mereka. Ada mereka-mereka yang menghadapi tantangan dan pergumulan yang membuat iman mereka menjadi mundur. Kami berdoa juga Tuhan memberkati mereka. Kiranya biarlah kemenangan Tuhan beri bagi mereka. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Bapa, mereka-mereka yang jauh dari kami Bapa dalam tugas-tugas pekerjaan mereka. Keluarga dari Tobias bersama dengan istri. Kami juga berdoa bagi Dr. Elda, Tuhan juga memberkati. Ada Dana, ada Edwin, Tuhan juga berkati mereka. Ada Renaldi, ada juga Edgar, Tuhan juga memberkati. Kami ingat bagi Joan yang ada di Taiwan, ada Floreno yang ada di sana. Tuhan juga berkati mereka Bapa. Mereka jauh daripada kami. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Pendidikan mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, rencana hidup mereka pun diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkanlah ke dalam tangan-Mu bagi bangsa negara kami. Tuhan juga memberkati bangsa ini. Tuhan yang mengetahui semua kondisi-kondisi bangsa ini. Tapi kami berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan memulihkan bangsa ini. Tuhan berikan keamanan bagi bangsa ini. Khususnya Tuhan di tahun ini ada banyak pilkada-pilkada serentak yang akan dilakukan Bapa. Yang kami tahu Tuhan sangat kadang-kadang rentan dengan konflik, dengan keributan, dengan berbagai macam hal.
Tapi kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, melindungi bangsa negara ini. Sehingga dalam perhelatan pilkada akan dilaksanakan di Indonesia ini Bapa, maka semua keamanan terjadi atas bangsa negara ini. Pakailah alat-alat negara Bapa, TNI, Polri, Tuhan tolong mereka dalam menjalankan tugas panggilan mereka, menjaga keamanan bangsa ini. Kami juga berdoa bagi kota kami Surabaya, Tuhan juga berkati. Tuhan berkati bagi wali kota dan jajarannya. Kiranya Tuhan pakai mereka terus boleh menjadi berkat besar bagi masyarakat di kota Surabaya ini. Berikan keamanan bagi kota ini Bapa. Dan juga kami berdoa bagi Provinsi Jawa Timur, Tuhan juga berkati. Di mana ada pemerintahan provinsi dari gubernur dan wakil dan jajarannya, Tuhan juga berkati. Di tahun ini akan ada pilkada untuk provinsi dan juga kota Surabaya. Tuhan juga berkati. Sehingga semua dalam keamanan dan dalam keadaan baik Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan kehidupan kami, tak kalah kami akan menekan bagian firman-Mu. Tuhan urapi semua kami. Tuntun kami dalam Roh Kudus-Mu Bapa. Beri kami pengertian akan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami boleh memahami. Jika firman itu menegur kami, jika firman itu mengingatkan kami, ajar kami untuk tidak marah, ajar kami tidak untuk bersungut-sungut. Tapi kiranya kami boleh belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena firman itu boleh mengingatkan, menguatkan kami, menuntun kami kepada jalan yang benar. Kami berdoa Tuhan kiranya penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, hati dan pikiran kami, sehingga kami terkonsentrasi dengan baik untuk mendengarkan bagian-bagian firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Mayornya Tampu Bolon yang akan mendengarkan firman-Mu, urapi dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Apa yang tadi dipersiapkan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu hari ini, sehingga lewat hamba-Mu Allah berbicara kepada kami, dan kami diberkati dan dikuatkan iman kami dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami siap hati kami dengar firman-Mu. Bicara, bersabda bagi kami Bapa. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian berkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Mayor Evelyn Tampu Bolon. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian yang sekiranya melalui firman Tuhan yang kita boleh dapat pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan tersebut hidup kita dapat menggenapi firman-Nya. Kita nyanyikan pujian penyembahan ini.
sekali lagi dengan penuh iman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di sorga, kami siap belajar firman-Mu. Roh Tuhan menolong kami. Engkaulah Tuhan yang akan memimpin setiap kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, berbicaralah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, saya percaya kita setelah menyiapkan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan hari ini, ya. Kita udah siapkan waktu, jadi kalaupun kita akan mendengar firman sampai jam 12 siang, kita sudah siapkan. Karena ini adalah hari perhentian bagi Tuhan untuk kita menyenangkan, ya. Kegagalan kita datang ibadah, kalau sudah lama ibadah kita mengomel, ya. Kita marah, padahal kita datang ingin menyenangkan hati Tuhan, ya. Kalau pujian yang gak enak pun kita marah, ya, sama yang pimpin. Lagunya kok gak enak, ya. Yang disenangkan memang lo, ya. Yang disenangkan Tuhan, ya, bukan hati kita. Jadi ini yang menyebabkan kita gagal, gak mengalami apa-apa, karena kita rindu kita yang disenangkan. Waduh, gak enak khotbahnya Ibu Mayor, menyinggung saya, tapi hati Tuhan disenangkan. Jadi itulah sebabnya hamba Tuhan gak pusing lihat jemaatnya marah tentang khotbah yang keras, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-6, ya. Nanti kita lanjut, kita akan belajar. Injil Lukas pasal 8, demikian firman Tuhan ayat 4. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ya. Kemudian ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan ini di mana Yesus sedang ada duduk di tepi danau Galilea, di mana dia sedang melayani orang-orang yang datang. Tetapi hari terus berjalan, jam dan waktu, semakin banyak orang yang datang untuk mendengar pengajaran Yesus. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, karena orang yang datang pada hari itu berbagai macam latar belakang pendidikan, ada yang mengerti untuk langsung diberitahukan, ya. Ada yang tidak mengerti sehingga Tuhan berikan perumpamaan supaya mereka mengerti. Karena ada banyak di antara mereka yang datang di mana mereka rindu untuk Tuhan Yesus itu menjadi pemimpin bangsa mereka, ya. Sehingga Tuhan memberikan mereka pemahaman-pemahaman, Yesus memberikan mereka pemahaman-pemahaman. Dan pada pagi hari ini kita belajar
ada berapa perumpamaan yang Yesus ajarkan, di mana Yesus rindu supaya kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Di mana Yesus menghendaki orang-orang percaya kepadanya memiliki hati ya, atau tanah yang baik ya, seperti tanah yang subur di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menerima kebenaran firman, maka kita akan mengerti dalam kehidupan ini. Maka pagi ini kita akan belajar 4 jenis atau 4 tipe orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan bermacam-macam ya dalam merespon firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita belajar dari Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang keempat dan kelima. Saya akan baca demikian. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai kenyang. Apa arti perumpamaan ini? Artinya ada di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudaraku, inilah arti perumpamaan mengenai benih yang jatuh di pinggir jalan, di mana ada orang-orang percaya yang sudah mendengar firman. Mereka telah berulang kali mendengar firman, tetapi kita melihat bahwa mereka gagal untuk mengerti firman. Mereka kurang memahami tentang firman, sehingga pengikutan mereka itu sering jatuh bangun. Ya, di sini kita berbicara seorang penabur. Dia menaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan lalu diinjak-injak orang dan kemudian datanglah burung untuk memakannya. Burung di sini adalah iblis yang mana datang mematok, datang memakan, datang menikmati firman itu ya. Iblis mengambilnya karena iblis percaya sama Tuhan berkuasa, dia tahu ya. Sehingga dia menggagalkan kehidupan orang-orang percaya yang telah dengar firman, dan dia mengalihkan pemikiran mereka, dia merusak pemikiran mereka sehingga orang-orang yang mendengar firman itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka kehilangan berkat itu karena datang iblis memberi mereka pemahaman-pemahaman yang lain. Inilah kehidupan sebagai orang percaya yang benihnya jatuh di pinggir jalan. Dia hanya ingin mementingkan keinginannya sendiri, ya, sehingga ya dengar firman yang disampaikan, ya, yang dipercakapkan, dia tidak mengindahkan dengan sungguh-sungguh, ya, hanya sembari lalu begitu ya. Hanya dengar seperti itu saja, ya, dengar saja, gitu ya. Nah, pada pagi hari ini, nah kita akan belajar kita ada di mana, ya. Apakah kita memiliki hati seperti tanah yang di pinggir jalan tadi, ya, hanya dengar firman dan kemudian karena kelalaian kita, karena kesibukan kita, maka datanglah iblis, datanglah burung mematok, memakan ya benih itu sehingga kita kehilangan. Kemudian perumpamaan yang kedua pada ayatnya yang ke-6 ya. Ayat ke-6 dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Nah, kita membaca lagi di
ayat yang ke-13 arti dari perumpamaan ini, ya. Arti dari perumpamaan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dikatakan demikian, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini ada dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Kita seperti tanah hati yang berbatu-batu. Sehingga pada saat benih firman itu disampaikan, ditaburkan, tadi begitu jelas dikatakan bahwa kita hanya senang sesaat, ya. Senang dengar firman pada saat kita ada dalam rumah Tuhan, ya. Setelah kita keluar, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ya. Sehingga kehidupan iman rohani kita tidak bertumbuh, ya. Hanya sesaat, hanya sebentar saja. Tidak berakar, ya. Saya sering tanam di bagian belakang sana, ya. Apa saja saya hambur, ya. Pepaya, ya, biji mangga, ya. Apa saja saya hambur, biji melon gitu ya. Nanti labu siam sudah tumbuh ya, sudah tinggi. Lama-lama layu. Wah, kenapa ya? Saya ambil batang kelor dari Mojowarno sana ya, saya tanam. Berapa waktu lalu udah tinggi, waduh. Saya bilang sama Nofri, masih ada. Waduh Nofri, nanti kita punya kelor, tiap hari kita rebus, kita minum gitu ya. Lama-lama layu ya. Waduh, kenapa ya? Akhirnya coba dicabut, ternyata akarnya busuk ya. Jadi karena akarnya busuk, maka layulah pohon itu. Nah demikian juga kehidupan kita ya. Saat kita dengar firman, firman itu enggak bertumbuh karena kita enggak menerimanya dengan sukacita. Kita tidak menerima dengan ucapan syukur ya. Jujur kadang kita ngomel kalau itu menyentuh hati kita gitu ya. Waduh kok nyinggung saya ya, seperti itu. Padahal hamba Tuhan gak pernah menyiapkan firman mau nyinggung jemaat-jemaat Tuhan. Sekian puluh, sekian ratus orang kalau di Sulawesi ya. Capek kali mau nyiapin satu buat dia ya, satu ayat buat dia, satu ayat buat dia, gak mungkin gitu ya. Jadi firman Tuhan disiapkan buat saya, buat jemaat ya, buat kita semua firman Tuhan, gak ada khusus buat seseorang, gak ada cerita ya. Karena kan masing-masing punya kemauan, masing-masing punya selera. Waduh repot kalau saya mau nyiapin ya satu persatu. Tetapi firman Tuhan buat semua orang percaya, buat semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan kita yang telah jatuh di dalam dosa. Sehingga firman Tuhan itulah disampaikan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam perumpamaan. Dan pada hal yang kedua ini, Yesus memberi perumpamaan tanah hati seperti tanah hati yang berbatu ya. Jadi tanah hati yang berbatu ayat 13 tadi mengatakan maka benih itu tidak akan tumbuh ya, karena ada batu yang menghalangi akar. Batu kalau menghalangi akar maka batu ini keras sehingga enggak tumbuh ya. Nah demikian tanah hati kita, kalau masih ada hal-hal yang mengeraskan hati kita ya, hidup lama kita yang menyebabkan benih firman enggak tumbuh, maka pagi hari ini mari kita melihat hidup kita ya. Kenapa ya saya kok enggak tumbuh-tumbuh? Firman Tuhan saya sudah dengar, sudah khotbahnya pendeta-pendeta luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang istimewa ya. Tapi kok enggak ada perubahan gitu ya. Nah pada pagi hari ini kita mau menata hati kita, melihat hati kita, jenis hati kita. Apakah jenis hati kita ini tanah yang berbatu? Apakah jenis hati kita ini tanah yang ada di pinggir jalan? Maka pagi hari ini waktunya kita akan melihat, saya ada di bagian mana ya?
melalui perumpamaan ini. Perumpamaan yang ketiga yaitu tanah hati seperti semak duri. Pada ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan pemahaman atau arti dari perumpamaan ini pada ayatnya yang ke-14, ya. Ayat 14 dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi inilah yang menghalangi kehidupan kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup ini. Karena ada tanah hati kita yang masih hidup bersamaan dengan tumbuhan duri, ya, semak duri. Itu bertumbuh bersama-sama dengan kehidupan kita. Maka dikatakan tadi, kalau kehidupan kita benih yang baik itu ya terus dihimpit oleh semak duri, maka dia akan kalah, ya. Dia akan kalah, dan itulah gambaran kehidupan kita. Kita udah dengar firman di ibadah-ibadah, di mana persekutuan kita ada, tetapi kehidupan kita kok tambah hari tambah kerdil, ya, kehidupan rohani kita. Tersinggung sedikit kita marah, ya. Tersinggung sedikit kita ngambek, nggak mau ibadah, ya. Tersinggung sedikit nggak mau pelayanan, ya. Memangnya gua pikirin, tuh ya. Mau masuk surga, mau dikasih jejelin yang enak-enak, ya, ditawarin coklat yang mahal, ya. Mau dirayu-rayu, ayolah. Mau masuk surga kok mau dirayu-rayu, rugi, ya. Tapi mari kita memiliki keinginan hati sendiri untuk menyiapkan hati yang baik, sehingga pada saat kita dihimpit oleh berbagai macam tantangan hidup, dihimpit oleh berbagai macam kebutuhan hidup, hal-hal yang mengecewakan sesama kita siapapun, ya, kita tetap mau tumbuh, jangan kita mau kalah dari semak duri. Sehingga kita nggak dapat apa-apa kalau kita kalah oleh semak duri. Dan sangat jelas firman Tuhan menjelaskan bagi kita sekalian bahwa firman Tuhan yang jatuh, ya, di semak duri itu, dia tidak menghasilkan buah yang matang. Dia nggak menghasilkan apa-apa, buah kehidupannya nggak jadi berkat. Kehidupannya kemanapun ada, tidak menyenangkan, menjadi batu sandungan. Kalau tanah hati kita ditumbuhi oleh semak duri. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kembali Tuhan memberikan perumpamaan kepada kita sekalian. Kita memiliki tanah hati yang mana pada pagi hari ini? Dan sudah jelas kalau tanah hati kita ada semak durinya, maka kita nggak menghasilkan apa-apa. Buah kita tidak menjadi berkat. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat yaitu hati seperti tanah yang baik. Ya, inilah yang Tuhan rindu dari kehidupan kita, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu tanah yang baik. Pada ayatnya yang ke-8 bagian B dikatakan demikian. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Ya, karena bagian atasnya dikatakan dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ya, dan setelah bertumbuh berbuah 100 kali lipat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa artinya benih yang jatuh di tanah yang baik? Pada ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hatinya yang baik, ya, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, ya. Itu
saat firman jatuh di tanah hati kita yang baik, maka kita akan menghasilkan buah yang baik, buah yang memancarkan kasih Tuhan, buah yang menjadi berkat, kesaksian hidup kita menjadi berkat. Kemanapun kita pergi, bukan hanya saat kita ada dalam ibadah kehidupan kita jadi berkat, tetapi kemanapun kita pergi, karena tanah hati kita telah ditanami benih yang baik, maka hasilnya pun baik saat kita berada dimanapun. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat tanah hati kita yang baik kita berikan bagi Tuhan, kita persembahkan bagi Tuhan, maka Tuhan bilang Ia akan memberi hasil 100 kali lipat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau di dalam Injil Matius ya, dengan perumpamaan yang sama pada ayatnya yang Matius 13 ayatnya yang ke-23 ya, dengan perumpamaan juga tentang penabur ini, pada ayat yang ke-23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Jadi inilah berkat-berkat yang Tuhan berikan saat kita memberikan tanah yang baik, kita mendengar firman. Ya. Jadi jangan kita marah kalau firman Tuhan mengingatkan, menegur, menyinggung hati kita. Ya. Karena kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Datang beribadah kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan Bapak Ibu Mayor Tampu Bolon, oh senang dia datang ya. Bawa kolekte, bawa persembahan, enggak. Tapi kita datang menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan akan berkati berlipat kali ganda dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kegagalan kita sering ingin hati kita yang disenangkan, bukan? Ingin firman Tuhan yang menyenangkan telinga, ya. Waduh, tentang berkat. Kalau tentang ditegur, tentang iri hati, tentang enggak mau beri persembahan, ya kita marah. Enggak enak pisan itu firman, ya. Sering kita rindu yang menyenangkan hati kita. Tapi pada pagi hari ini kita mau memahami kehadiran kita beribadah, melayani, mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu kerinduan kita, maka tidak ada hal yang akan menghalangi. Pekerjaan, kesibukan, kelelahan tidak menghalangi kita untuk nggak datang, ngantuk. Bangun pagi-pagi, jam 6 ibadah. Bangun pagi, saya masih mau tidur. Kan menyenangkan hati kita. Tapi orang yang rindu menyenangkan hati Tuhan, yang memiliki tanah yang baik, apapun dia harus bangun, dia harus bangkit, dia harus berangkat. Karena 6 hari lamanya Tuhan telah memberi waktu bekerja, berusaha memenuhi hidup kita. Betapa egoisnya kita kalau hari Minggu, kita berat untuk datang. 6 hari sama 1 hari, itu pun gak 1 hari. 1 jam setengah, 2 jam kali ya. Kecuali guru sekolah minggu sampai jam 11 ya. Sampai jam 11 siang dari pagi-pagi ya. Belum sepanjang hari. Belum sampai sore ya. Masih beberapa jam. Tapi kita kadang mengeluh. Kok lama ibadah ya. Gak enak lagi lagunya. Firman Tuhannya menyindir. Saudaraku, kalau itu menyindir berarti Tuhan sedang disenangkan. Karena hal-hal yang bertentangan dengan keinginan daging, maka itu bertentangan dengan Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah saat ada firman yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sedang disenangkan oleh hamba-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 4 jenis ya tanah hati orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Pertanyaannya,
kita ada di tanah yang mana? Ya. Tanah hatimu sekarang sedang di mana? Apakah sedang ada di pinggir jalan? Atau adakah sedang ada di semak duri? Atau di tempat berbatu-batu, tanah yang sedang berbatu-batu? Atau kita ada di tanah yang sudah baik? Saudara yang tahu saudara ada di mana. Jika itu masih ada di ketiga hal tadi, maka masih ada anugerah kesempatan untuk kita terus mau hidup supaya tanah hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, maka kita akan mengalami berlipat kali ganda berkat Tuhan dan kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, Bapak diberkati oleh Tuhan kalau saudara membaca kisah-kisah Yesus, maka saudara diberkati oleh Tuhan, kita selalu belajar bahwa Yesus selalu menanamkan tentang kekuatan firman menjadi fondasi yang kuat atas hidup saudara dan saya. Dan ini menjadi penting saudara-saudara sekalian. Jadi kalau tadi firman Tuhan telah sampaikan pada kita sekalian, apa kita punya tujuan datang beribadah kepada Tuhan. Kemarin sore 2 pendeta sedang berbicara di bawah pohon mangga. Pak Jeffrey dan saya. Kita ngobrol cerita saudara-saudara sekalian, cerita tentang pelayanan. Dan telah membuktikan dalam sebuah cerita itu kisah dan berbagi pengalaman ini saudara-saudaraku bahwa memang ternyata bertumbuh dalam iman itu harus menjadi keharusan bagi orang percaya kepada Tuhan. Jadi walaupun kita mungkin sudah begitu lama menjadi orang Kristen, tapi ternyata pertumbuhan iman firman itu tidak berbuah dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan katakan tadi, jatuhnya di tanah yang mana nih? Gitu. Kasihan kan, saudara datang gereja tapi firmannya jatuhnya di tanah yang gak baik. Gitu loh. Dan itu menjadi kegagalan saudara sekalian. Kita bersyukur karena firman itu memberkati kita hari ini. Waktu itu bicara kepada orang banyak tentang 2 macam dasar. Dia bicara tentang dasar yang sama-sama mendengar firman. Tapi satu melakukan dan satu tidak melakukannya. Dan ada konsekuensinya. Yang melakukannya ada konsekuensinya, yang tidak melakukan ada konsekuensinya. Dan firman tadi jelas bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Waktu engkau mendengar firman dan jatuh di tanah yang baik dalam hatimu, saya mau bilang kau akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Selalu kami sampaikan bahwa saudara jangan takutlah masalah berkat diberkati itu soal belakang. Saya pernah khotbahkan, saya katakan itu masalah kecil bagi Tuhan. Yang penting adalah lakukan bagaimana saudara menjatuhkan dan menempatkan firman pada tanah hatimu yang baik. Waktu kau lakukan itu, saya mau bilang apapun Tuhan selesaikan. Iya enggak? Sakit penyakit, ekonomimu, persoalan apapun Tuhan selesaikan. Waktu engkau tetap menempatkan firman yang disampaikan jatuh di tanah yang baik. Mari saudara berkati oleh Tuhan, kiranya kita datang dengan sebuah tujuan yang benar dalam beribadah kepada Tuhan. Tadi jelas sampaikan oleh Ibu Mayor bagi kita sekalian, gak ada hamba Tuhan yang mau khotbah lu siapin ini untuk ini, gak ada itu. Capek kali gitu ya. Tapi saya percaya bahwa waktu saudara firman itu disampaikan dan saudara mengalami lawatan Tuhan, saudara harus bersyukur bahwa sedang roh bekerja. Roh bekerja bagi hamba Allah dan roh bekerja bagi saudara-saudara sekalian. Dan itu yang penting. Itu yang penting saudara sekalian. Selalu saya bilang, saya tahu kalau saya khotbah atau kami khotbah ada banyak orang yang merasa, wah Mayor tuh khotbah kok begini. Ya no lah, terserah lah. Pujian Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Mari kita merenungkan firman ini saudara-saudara sekalian. Ini koreksian yang penting atas hidup kita, introspeksi diri. Berapa lama engkau jadi orang Kristen? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Jangan bangga dulu. Sudah engkau menempatkan benih-benih firman itu di hatimu yang baik. Sehingga engkau bertumbuh. 2 macam dasar bilang waktu ada banjir, ada hujan datang, ada persoalan melanda rumah hidup kita. Waktu kita menemukan firman jatuh di benih yang baik dalam hidup kita.
Maka firman Tuhan katakan, dia gak akan rubuh. Tapi waktu itu jatuh di tanah 3 tadi yang gak baik itu, maka waktu engkau punya persoalan, engkau akan rubuh dengan persoalan itu. Mari kita belajar untuk melihat ini saudara-saudara sekalian. Ada waktu yang baik untuk kita mengintrospeksi diri kita, gak perlu kita mesti malu kanan kiri kita. Kita harus selalu menyenangkan Tuhan. Ada pujian mengatakan, manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku mau bermazmur bagimu. Mari kita belajar untuk melihat, untuk terus melihat. Udah berapa banyak kita dengar firman. Saya pikir, wah banyak sekali ya, sudah gak ada fotonya lagi di situ Pak. Udah hilang Pak fotonya di sini kemarin ya. Banyak kali. Saya pikir semua hamba Tuhan tuh kalau khotbah, wah gereja ini mungkin penuh dengan luar biasa ya. Bayangkan itu. Ada berapa puluhan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Dari mulai orang barat, iya kan, orang luar negeri, sampai dalam negeri, orang internasional sampai nasional, ada di sini memberikan firman. Pertanyaannya di mana semua jatuhnya? Di mana jatuhnya? Oh kami dulu di sana Mayor, kami dulu di sana di BK dulu kami di BK. Tuh kenapa BK lagi? Wah, ayah tersinggung dengan ini, saya sudah dia tinggalin gereja. Firmannya kecil, imannya kecil. Saya pikir apa salahnya gereja? Apa salahnya hamba Tuhan? Sehingga tadi kan saya kalau Ibu Mayor, menyenangkan siapa? Saudara datang beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara menyenangkan Tuhan, siapapun firman apapun disampaikan, saudara akan tetap setia dalam gerejamu di tempat ini. Mari saudaraku renungkan itu. Renungkan itu. Gereja yang bertumbuh, gereja yang diberkati bukan karena ribuan jemaatnya. Bukan karena indah sound systemnya, luar biasa gerejanya besar, bukan. Tapi gereja yang bertumbuh adalah di mana ada umat-umat Tuhan yang bertumbuh dalam iman. Dan firman-Nya jatuh di benih yang terbaik dalam hidupmu. Mengeluarkan buah yang matang. Kan pujian ini saudara-saudara sekalian. Ada bangku anugerah mau kita bersyukur hari ini. Kita telah melewati dan menjalani bulan ini, kita mau bersyukur untuk Tuhan. Untuk semuanya, saudara boleh datang berdoa untuk bersyukur. Atau ingin berdoa untuk segala pergumulan hidupmu. Orang-orang muda dengan sakit penyakit kita, tantangan pergumulan kita, apapun saudara sekalian. Tuhan mau hari ini kita telah belajar dan mengintrospeksi diri kita. Untuk kita berdoa supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Yang mau datang ke bangku anugerah, kami beri kesempatan bagi saudara untuk datang berdoa di bangku anugerah. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Aku hanya mau menyenangkan hati Tuhan dalam hidupku. Nyanyian pujian hanya kepada Tuhan, kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, oh Tuhan, Tuhan, dan hatiku bersuka karena ada beberapa anak-anak Tuhan yang datang di bangku anugerah. Kita
kita akan ulangi pujian ini. Mungkin ada yang mau berdoa lagi. Mari saudara sekalian, berdoalah kepada Tuhan. Minta kekuatan itu. Mendoakan siapapun yang ingin doakan. Harapan-harapanmu atau orang-orang yang kau sedang ingin doakan. Rencana hidupmu, anak-anakmu, usaha pekerjaanmu. Mari saudara sekalian, sakit penyakitmu, hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa memulihkan kondisi dan keadaanmu. Minta kekuatan itu, minta pertolongan Tuhan. Waktu kau sedang khawatir, maka percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Allah yang ada untuk memberkati hidupmu, saudara sekalian. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami. Mari saudara sekalian, mau berdoa lakukan itu. Inilah yang ku merenungkan setiap karya Tuhan. Perjalanan hidup yang kau renungkan dalam hidup ini, ada pergumulan, ada tantangan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Hidup ini penuh dengan pergumulan dan tantangan, saudara sekalian. Kekuatan kita hanya Tuhan. Kami juga menghadapi hal-hal yang sulit. Dengan segala kebutuhan yang ada. Anak-anak yang kuliah. Tapi kami punya Yesus yang kami tahu bisa menolong kami. Kami punya Yesus yang kami tahu bisa memberkati. Waktu punya persoalan datang berdoa. Dan Tuhan beri jawaban-jawaban dalam kehendak Tuhan. Mari saudara sekalian untuk melihat bagian ini. Kita semua punya pergumulan. Kita punya tantangan. Banyak hal yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita. Anak-anak kita mungkin. Kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Usia yang semakin lanjut dengan sakit penyakit yang kadang-kadang kita khawatir dengan hal itu. Satu jalan yang terbaik. Kau perlu datang dan minta kepada Yesus. Akan memberkati hidupmu. Ada seorang muda yang datang di bangku anugerah. Ditanyakan kornya sekali lagi saudara-saudara sekalian. Seperti biasa. Ditanyakan kornya saudara mau datang ke bangku anugerah. Datang berdoalah kepada Tuhan. Bawa semua hidupmu. Ingin berdiri lakukan itu. Dan kami akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Ditanyakan pujian ini. Ingin ke bangku anugerah lakukan itu. Ingin berdiri lakukan itu. Dan kami akan doakan saudara-saudara sekalian. Inilah yang kami mau renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap haleluya. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan disenangkan waktu kau menghadap Dia. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
melihat tanah hati kita. Sehingga saat firman apapun, siapapun yang menyampaikan, tanah hati kita telah tanah yang baik. Sehingga memberikan pertumbuhan yang baik. Dan kita akan melihat, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. 100 kali lipat jaminan Tuhan buat saudara dan saya. Saat kita memberi tanah hati kita yang baik buat firman Tuhan. Mari saudaraku, kalau ada yang perlu hari ini dirubah, dibajak oleh kuasa Tuhan sanggup untuk memperbaiki, menggemburkan tanah hati kita supaya menjadi tanah hati yang subur, dan itu akan memberikan pertumbuhan yang baik. Terima kasih. Berikan hatimu, berikan tanah hatimu yang baik, karena firman sedang rindu bertumbuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi berarti. Gunakan kesempatan ini untuk kita menghasilkan buah kemanapun kita pergi. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena firman-Mu selalu mengajar bagaimana kami hidup. Karena Tuhan rindu kami semua diselamatkan. Kami rindu, Tuhan rindu kami semua tinggal di dalam sorga di mana Tuhan telah sediakan tempat bagi kami sekalian. Itulah sebabnya firman-Mu terus diberitakan. Supaya jalan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Dan jaminan Tuhan bagi kami sekalian, ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada berkat. Dan kehidupan kami akan penuh dengan damai sejahtera, walaupun kami tinggal dalam dunia yang tidak memberikan jaminan buat kami sekalian. Bapa di sorga, berkati bagi jemaat-jemaat Tuhan. Ada mereka yang telah datang bertelut, ada mereka yang berdiri, ada mereka yang duduk. Masing-masing kami punya pergumulan hidup. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lawat setiap umat-Mu yang telah datang sujud menyembah Engkau pada saat ini Bapa. Pergumulan-pergumulan hidup mereka, hanya Engkau yang sanggup memberikan jawaban yang pasti atas hidup mereka Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, hamba bawa, hamba serahkan kepada Tuhan setiap pergumulan umat-Mu yang mereka sampaikan hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Mata-Mu tertuju di setiap hidup kami sekalian. Bahkan tangan-Mu Engkau sedang kedangkan untuk memberkati kami hari ini. Terima kasih Bapa. Tolong Tuhan, setiap umat-Mu yang telah hadir dan telah datang, bersipu di kaki Tuhan. Ada mereka yang berdiri Tuhan, ada kami yang duduk. Masing-masing kami punya pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terlelap dan tertidur, memperhatikan kami sekalian, dan akan menjawab setiap pergumulan hidup kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nyanyian, pujian, dan pengagungan. Terima kasih Tuhan. Kepadamu, oh, terima kasih. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar. Jadi manis Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku, amin.
Hamba menumpang tantu semua yang sudah melayani hari ini Bapa. Mereka sudah melayani diberkati Tuhan. Baik bagi saudara Gairi, berkati Tuhan. Berkati hidupnya. Usaha-usahanya untuk mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi Gairi. Berkati dia Tuhan dalam pelayanan hari ini. Ibu Mayor yang sudah memberikan firman, diberkati, diurapi Tuhan. Diberi kekuatan kesehatan selalu memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami sudah melayani hari ini. Hamba numpang tangan untuk para pemain musik di dalam Yesus, Engkau memberkati mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Para singers hamba berdoa menumpangkan tangan di dalam Yesus, Engkau memberkati mereka, hidup pribadi, keluarga, pekerjaan usaha diberkati Tuhan. Yang merasakan LCD hamba berdoa menumpangkan tangan, Engkau memberkati. Yang mengatur sound system, Tuhan memberkati mereka Bapa. Tuhan juga berkati hidup mereka, pekerjaan mereka. Yang mau merasakan laptop, Tuhan juga berkati. Yang mengoperasikan kamera, hamba menumpangkan tangan, diberkati Tuhan. Tim kolektan juga hamba berdoa, diberkati Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dan kami sudah berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin. Semangat. Amin. Semangat. Maju itu bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan saudara dan saya mampu melakukan perkara-perkara besar. Mohon koros Bapak Yupito Montono. Ya, terima kasih atas kehadiran daripada jemaat yang hadir pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Terima kasih pada Saudara Gary sebagai pemimpin ibadah dan Ibu Mayor yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan semua saudara-saudara yang mendukung pada pagi hari ini. Kemudian jangan lupa sebentar ada ibadah sekolah minggu, kemudian sore adalah ibadah tebusan. Dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa, ya. Jadi doakan ibadah sepekan akan menjadi berkat bagi pertumbuhan jemaat di masing-masing sektor. Saya rasa itu aja ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Yang berulang tahun, saya bacakan dulu yang pertama. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, pada tanggal 30 Emmanuel Steve Tampu Bolon, tanggal 30 Juli, lalu tanggal 1 Agustus ada Ibu Angelia Subowo, lalu pada tanggal 2 ada Bapak Freddy Prawita, lalu pada tanggal 3 itu hari Sabtu ada Bapak Tobias, ya, Tobias tanggal 3, lalu tanggal 4 hari Minggu itu ada Ibu Sri Sudarwasih ya. Ya, Tuhan berkati yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Ya. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian saudara-saudaraku yang saya ingin tambahkan adalah kegiatan Hari Rohani Pemuda. Ya, jadi saya pikir nih kita harus gerakkan saudara-saudara sekalian ya, karena ini yang dibutuhkan untuk anak-anak muda. Itu di Hotel Purnama Hotel. Kuota kita ada 15 sampai hari ini. Ini belum tahu udah berapa yang terdaftar saudara-saudara sekalian. Itu biayanya kan per 1.000 per orang. Tapi saya udah bilang sama anak orang muda, jangan pikirkan biayanya. Saudara datang free aja lah ya. Nanti dipikir-pikirkan lagi gimana caranya ya. Ya, jadi daftar saja, nggak usah dipikirkan saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ini ada 15 orang itu kuotanya sudah disampaikan, tapi kalau bisa bertambah ya puji Tuhan, silakan saja. Nanti GPS ada Pak Henry dan juga ada pengurus GPS akan mempersiapkan itu saudara-saudara sekalian. Ya, tolong itu didata dan dicatat. Ya, nama-namanya tolong dipastikan Pak Henry. Ya, wanita dan pria itu dibeda-bedakan karena satu kamar itu saya minta hanya 2 orang isinya. Ya, kalau kayak Shirley dan Rio nggak mungkin terpisahkan ya, harus jadi satu kamar ini. Nanti saya udah siapkan itu, tenang saja. Ya, ya. Tapi yang belum berumah tangga yang masih masa-masa konseling pranikah belum boleh. Ya, jadi nanti kita siapkan, tolong didata nama-namanya. Ya, ini bisa disiapkan dengan baik. Terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian. Anak muda sudah menggalang dana. Mereka masih butuh dana juga. Kalau saudara mungkin punya berkat tersendiri lalu ingin membantu mereka, ya silakan, masih terbuka. Ya, kesempatan itu kegiatannya akan sampai tanggal
15 dan 16, Minggu sore sampai Senin siang, yaitu kegiatan HRP. Saya harap kita bisa mendukung ini saudara-saudara sekalian sehingga anak muda kita bisa datang ke sana. Ya, ini kegiatannya bagus, ada apa itu AI itu loh. AI ya, ini memang khusus kedatangan dari Bandung pembicaranya. Jadi khusus untuk AI ini memang dia bekerja di kantor bagian hari ini. Jadi dia paham sekali tentang AI ini, gimana dampaknya, bagaimana semua. Jadi kita panggil orang ini dari Bandung, kita datang dari Bandung khusus untuk membicarakan AI ini. Ya, jadi anak-anak muda akan diberkati dengan hal itu. Juga yang lagi tren tentang Kristen progresif, ya kita juga akan bahas di sana. Ya, jadi banyak untuk bisa bertanya. Ya, jadi kegiatannya cukup bagus sekali. Saudara bisa menambah pengetahuan tentang AI karena orang profesional yang kita undang khusus dari Bandung, saudara kita datangkan dari Bandung untuk kegiatan ini. Dan juga pemimpin dari Jawa Tengah, dari Semarang akan menyampaikan tentang Kristen progresif. Jadi saya harap saudara bisa punya pemahaman tentang hal ini. Ya, saya rasa itu saudara-saudaraku. Terima kasih untuk semua doa-doa kita untuk Operasi Brian yang sudah berjalan dengan baik kemarin hari Sabtu ya. Langsung pulang Brian ya. Ternyata doanya Mayor luar biasa. Brian harus pulang hari ini Tuhan. Pulang dia. Ya. Dia udah semangat untuk pulang ya. Brian ini saya senangnya semangatnya luar biasa ya. Semangatnya luar biasa dan saya pikir itu yang sangat memberikan semangat bagi kita juga ya. Dia semangatnya saya datang ke sana lalu dia lagi main game dengan semangat sukacita menghadapi operasinya dan itu yang kekuatan dan saya pikir ini luar biasa ya. Semangat terus Brian. Terima kasih Tuhan doa saudara-saudara sekalian yang terus sudah mendoakan Brian dan kita percaya kita terus berdoa sampai kita percaya dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Ya, mujizat Tuhan akan nyata bagi Brian. Terima kasih juga doa-doa saudara-saudaraku untuk anak-anak kita, baik untuk Joan dan juga Floreno ya, yang sudah melakukan penerbangan pada hari Jumat ya. Wah, saya lihat foto-foto mereka luar biasa ya. Sudah sampai di sana dengan segala selamat saudara-saudara sekalian. Saya harap kita terus berdoa juga ya, baik di gereja dan juga doa pribadi saudara-saudara sekalian, berdoalah untuk anak-anak kita ini, untuk Joan dan untuk Floreno ya. Ya sedih juga sih lihatnya ya, mereka pergi gitu ya. Saya pikir wah luar biasa nih, ya kan? Mungkin saya aja belum berani juga gitu ya. Mereka pergi di bandara ya, lalu kita lihat banyak yang antar saudara sekalian. Dan saya pikir luar biasa ya. Itu kan masih kecil-kecil, ada yang masih kecil-kecil tamat SMP. Aduh, saya bilang luar biasa, sangat berani sekali gitu ya. Dan saya lihat Joan dan juga Floreno, mereka bersuka cita, mereka senang ya, mereka pergi sana sampai di Hong Kong, mereka udah tiba di Hong Kong, lalu mereka sampai di Taiwan sekitar jam 3 jam berapa begitu. Ya, dan kita bersyukur, terima kasih doa-doa saudara-saudara sekalian yang sudah mendukung ya, perjalanan Joan dan juga Floreno sehingga mereka boleh tiba. Ya, mungkin mereka sedang bersaat teduh masing-masing hari ini karena belum tahu gerejanya di Sakaran Masjid Baru dan kita berdoa supaya mereka sukses. Ya, itu doa kita, mereka pulang nanti menjadi kebanggaan bagi gereja kita dan juga bagi Tuhan. Kita doakan juga nanti bagi perjalanan Bapak Jeffrey ya, dan Bapak Jeffrey sendiri ya. Oh ikut Ibu? Ikut ya? Ikut ya? Oh ya ikut dengan Ibu Elsa ya. Hari ini Pak ya, sekitar jam 10 nanti dengan perjalanan kapal lautnya. Ya, ada 3 hari di perjalanan laut ya, kita berdoa. Saya bilang Pak Jeffrey kan kami berdoa ngobrol di bawah pohon mangga, saya bilang ombaknya nggak besar Pak. Anak saya Ega bilang di wilayah timur ombaknya nggak besar, dia naik kapal aman-aman saja gitu ya. Ya, jadi saya pikir kita doakan ya supaya perjalanan Pak Jeffrey dan juga Ibu Else Suwanda ya diberkati Tuhan ya, sampai di sana Pak, selamat melayani. Terima kasih berapa saat bersama dengan di tempat ini. Kami masih menantikan Pak Desember di tempat ini Bapak ya. Sama Natal di sini ya. Terima kasih, kita doakan dengan Bapak Jeffrey supaya sehat-sehat dan Ibu Elsa juga supaya sehat-sehat Bu ya. Supaya sehat-sehat bisa juga melayani mau ke Talaut Pak ya. Perjalanan ombak yang cukup besar, cukup tinggi, lumayan. Semangat Pak, kami doakan terus supaya pelayanan Bapak juga di Bitung juga di Talaut akan semua diberkati oleh Tuhan. Serasa itu saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Kita akan terima doa berkat dari Bu Mayor. Mari kita berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian kita saudara-saudara sekalian. Bagi Dia segala pujian. Setelah itu nanti Ibu Mayor akan berdoa ya untuk kita juga, untuk perjalanan Bapak Jeffrey dan Ibu Elsa, dan juga menerima doa berkat untuk kita sekalian ya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi sama-sama katakan, hanya bagi Yesus hormat dan kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami akan pulang dari rumah Tuhan ini, hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan dalam seluruh rencana hidup mereka sepanjang minggu ini, diberkati Tuhan. Khusus perjalanan bagi hambamu Pendeta Jeffrey Harimu bersama dengan istri. Tuhan sertai perjalanan mereka dari Surabaya, tibakan di Bitung dengan keadaan selamat untuk kembali melakukan pelayanan-pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak kami dalam seluruh pendidikan perkuliahan mereka sepanjang minggu ke depan pun diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan telah sediakan berkat sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Semua baik, semua indah. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini pun diberkatilah oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Maranatha, Yesus datang kembali. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.